Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas sambutan dari Al-Ustaz Wahid Nur Hidayat hafizahullah ta'ala. Berikutnya langsung ke acara keempat, yaitu sambutan dan pembinaan langsung dari Koordinator Mudir Piyat, yaitu Al-Ustaz Muhammad Qasim Muhajir. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati al-asatidzah yang kami hormati, mudir pesantren Al-Irsyad 7 Batu Ustaz Amr Razim, dan segenap ikhwah yang bergabung dalam naungan Piyat 7 Batu, juga ikhwah dari Majalengka dan juga Martapura. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di bagian berbahagia ini dengan izin dan takdir Allah Rabbil Izzah, kita bisa duduk bersama di sini. Kita di sini bersama-sama ingin menggali potensi masing-masing yang kita miliki. Kita di sini bersama-sama ingin bersinergi, berkolaborasi, menjadi bagian dari umat yang Allah harapkan kemunculannya memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Sebuah kebahagiaan tersendiri satu sisi bagi pihak pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat ketika kita membaca, melihat bahwasanya animo masyarakat semakin besar untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Sehingga seiring berkembangnya zaman, sejak awal peletakan batu pertama pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran tahun 86 dan awal aktif KBM 88, berarti kalau awal KBM sampai sekarang bisa berusia 32 tahun. Lumayan panjang bagi kita, tapi mungkin masih muda, karena sepertiga abad hitungannya. Tapi buat kami yang merasakan hal itu, terlebih saya sendiri yang merupakan angkatan ketiga alumni Al-Irsyad Tengaran Pusat, merasakan bahasa perkembangan ini begitu pesat. Fadlun minallah, merupakan sebuah karunia dari Allah SWT. Summa bifadli al-qaimina bihadil mas'uliyah. Kemudian karena peran aktif pendahulu-pendahulu kami yang mereka merasa terpanggil untuk masuk ke zona ini, sehingga alhamdulillah pun semakin bertambah animo masyarakat ketika kita atau kami terpanggil mengajak segenap ikhwah di Indonesia membuat pesantren cabang. Harapannya memang kita betul-betul bisa terus memberikan manfaat kepada umat. Karena pada hakikatnya hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sekarang lakukan itu adalah bentuk ibadah. Yang hanya bisa menghentikan ibadah kita hanya kematian. Nggak ada lagi. Sehingga bersyukurlah kita bahwasanya hari ini kita menjadi bagian dari umat yang memiliki peran, memiliki kontribusi, memberikan manfaat kepada Islam dan muslimin. Di tempat kami sendiri, jumlah santrinya sudah mencapai 2.200-an. Ya. Itu sudah nggak bisa nambah lagi istilahnya. Kalau putri mungkin maksimal misalnya sampai 1.000 misalnya. Kalau putra maksimal 2.000. Itu sudah kalau bahasa orang berenang udah ngap-ngapan gitu ya. Karena ruang gerak kita sudah sangat-sangat sempit.
Namun tidak mengurangi semangat para pejuang di sana untuk terus mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dibutuhkan ikhwah yang siap bergabung. Perjuangan saya akan terhenti nantinya. Perjuanganku akan berhenti ketika aku mati. Sehingga saya butuh generasi pengganti yang kelak bisa meneruskan perjuangan kita. Ibarat orang tua itu selalu berharap ada anaknya yang ketika dia tumbuh menjadi anak yang soleh. Yang Nabi sudah katakan kepada kita, wa waladun soleh yadu'u lahu. Anak soleh yang kelak tidak akan pernah bosan untuk mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kedua orang tuanya. Untuk lebih menyingkat waktu, saya sengaja membuat judul Untukmu Pejuang Dakwah dan Mujahid Tarbiyah. Ini mungkin judulnya memang ada-ada, tapi memang harus diadakan gitu ya. Untukmu pejuang dakwah dan mujahid tarbiyah. Karena memang setiap orang yang masuk dalam zona pendidikan, maka dia harus menyadari mengapa dia masuk ke sana. Kan manusia biasanya paling suka masuk ke zona nyaman dan aman. Padahal sejatinya antum yang sudah menceburkan diri, kalau bahasa orang Jawa nyemplung gitu ya, udah nyemplung ke dunia pendidikan, itu kalau hasil penelitian dan analisa para pakar pendidikan, orang yang masuk ke dunia pendidikan masuk ke dunia masalah. Dunia masalah. Sehingga ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Maka kita katakan antumlah pejuang dakwah di sini. Karena dakwah itu kan bisa berarti ajakan. Dakwah itu bisa berarti permintaan. Dari da'a yad'u da'watan. Bisa berarti tolab, bermakna as-su'al, permintaan, ajakan, merangkul, dan mengajarkan Islam. Ya. Kita masuk ke dunia pendidikan, masuk ke dunia masalah. Kenapa? Jangan berharap antum ketika masuk ke dunia pendidikan tidak mendapatkan masalah. Kita tidak sedang mencari masalah, tapi berusaha ketika mendapati masalah itu bisa menemukan solusinya, menemukan problem solvingnya. Yang kedua adalah mujahid tarbiyah. Antum sekarang berjihad dalam hal mentarbiyah umat. Kan kita sedang mengedukasi. Sehingga ranah kita dalam dua hal, ranah tarbiyah dan ranah dakwah. Edukasi dan dakwah. Ini yang pada akhirnya akan memicu semangat kita. Ternyata saya ini sedang berjuang. Saya ini pada posisi seorang mujahid fisabilillah, karena akan menyiapkan generasi yang kelak menjadi generasi yang tangguh, tidak cengeng ya. Kan istilah orang sekarang enggak baperan gitu kan ya. Kalau kata orang Jakarta enggak kolokan gitu ya. Enggak cengeng. Maka kitalah yang akan menempa mereka. Yang pertama, berbahagialah kita ya ketika kita terpilih dan dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari umat yang berkontribusi dalam dakwah. Yang ingin saya ingatkan untuk saya pribadi dan semua ikhwah di sini, bahwasanya tidak ada antum istilah kebetulan berkumpul di sini. Semua itu atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah yang mengaturnya. Allah sudah mengatur dengan serapi-rapinya. Sehingga kata para ulama, berbahagialah ketika kita saat ini terpilih dan dipilih oleh Allah. Untuk apa? Menjadi bagian dari umat yang berkontribusi dalam dakwah. Antum dengan izin Allah, Allah tuntun hati antum. Mohon maaf barang Amrosi pernah berpikir nggak duduk di sini sebelum ini? Tidak ya. Mungkin beliau SPD, pendidikan umum ya. Nggak terbayang kan antum jadi mudir ya. Atau mungkin maaf saya pribadi, nggak terpikir oleh saya sejak SD SMP atau terus mondok SMA di pesantren harus duduk seperti ini menjadi seorang dai. Nggak terbayang dulu. Antum harus ingat ya. Kebahagiaan saya dulu ketika awal mula liburan dari pesantren, tahun pertama saya mondok betul lugawi dulu ya. Dulu namanya tajribi.
eksperimen. Karena memang yang masuk orang percobaan semua ini gitu. Itu ketika saya pribadi, mohon maaf, disambut oleh ibu saya, rahmatullah, beliau meninggal tahun 2013 yang lalu, itu dengan panggilan anak soleh pulang. Antum kaget pasti itu. Ini sebuah pengakuan yang mahal, ya. Mahal. Kenapa? Saya sudah diakui anak soleh pulang. Berarti kemarin kan belum soleh kan gitu. Ya. Ini yang saya mulai terketuk bahwasanya slogan inilah yang harus sering kita gaungkan di telinga anak-anak kita. Padahal saya paham, ibu saya bukan orang pinter kok, orang desa, orang kuno. Ya. Saya itu anak terakhir, nomor ke-13. Walaupun banyak yang meninggal. Ya. Dan memang beliau orang kuno, dulu ya SR sekolahnya gitu kan. Ya. Tapi karena fitrah yang baik, maka selalu mendoakan kita. Sehingga berbahagialah kita ketika antum terpilih sekarang di sini ini. Terpilih dan dipilih, tidak ada istilah kebetulan dalam syariat Islam. Semua diarahkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Ya. Makanya Nabi sudah mengatakan sesungguhnya Allah menuliskan takdir seluruh makhluknya berapa tahun? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Antum ditulis sudah nanti di batu sini namanya Amrozi Mudir. Satrifak dulu di sini nanti menjelaskan masalah muadalah, siapa yang tahu kan gitu. Ya mungkin dulu waktu kecilnya nggak nyangka orang tuanya ya. Bahkan mungkin di antara kita nggak akan diakui oleh warga kampung sekitar, kok bisa kamu jadi begini, kayaknya mustahil kan gitu. Maka nggak ada yang mustahil. Sehingga wajib kita berbahagia dan bangga tatkala kita menjadi bagian dari umat yang berkontribusi, memiliki peran di tengah-tengah umat. Bahkan mohon maaf, tidak jarang di antara kita dilamar kan? Tidak jarang itu. Dilamar. Nggak harus melamar kita, dilamar. Karena Allah berkehendak untuk menggerakkan hati hamba-hamba Allah di sekitar kita itu yang memiliki sebuah posisi di tengah umat, itu Allah menggerakkan. Bukan karena posisi antum LC atau bukan LC. Tapi yang pertama antum harus ingat, subhanallah, Allah Maha berkehendak menggerakkan hati fulan bin fulan untuk bertemu dengan saya, mengajak saya, dan menjadikan saya orang yang ikut andil dalam hal ini. Poin kedua, kata para ulama, kedudukan yang saat ini kita dapat adalah anugerah ilahi. Sebuah karunia yang tidak semua orang bisa meraihnya. Bersyukurlah antum karena kita menjadi posisinya adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kan kalau orang kita sering mengatakan, kamu anak siapa, keturunan siapa, bangga kita menyebut nasab kita. Antum harus berbangga, lebih berbangga diri ketika antum sudah mendapatkan sebuah predikat yang Nabi sematkan kepada kita, warasatu al-anbiya, pewaris para nabi. Jadi anugerah yang sekarang kita dapat anugerah ilahi. Hal yang istimewa yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Antum bisa bayangkan sekarang, kalau kita punya 2000 santri putra misalnya, apakah antum yakin semua jadi dai? Tidak. Ada yang jadi pedagang, pengusaha, teknokrat, birokrat. Tidak mustahil. Tapi kita bisa berbahagia ketika mereka di posisi manapun tetap membawa bendera Islam, membawa bendera dakwah dan bangga dengan alma maternya. Yang ketiga, pahala yang disiapkan tidaklah kecil, terus mengalir sekalipun kita telah tiada. Maka kata para ulama, wa umurun tsani, seolah umur antum hidup lagi. Antum kalau baca bukunya para ulama salaf, mengenang silsilah para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai ulama yang sekarang, seolah antum merasa di samping mereka. Karya mereka itu seolah kita sedang bertemu dengan mereka, berhadapan dengan mereka. Sehingga mereka para pendahulu kita yang pahala terus ngalir. Dan sekarang kita berusaha terus mengalirkan pahala ini. Ya, jariah. Makanya kita kalau bikin lembaga kayak begini pendidikan, nggak ada muridnya, kira-kira itu bisa bergerak? Nggak bisa. Kita masih butuh kepada anak didik. Antum kesini nggak ada muridnya, antum bisa ngomong? Nggak bisa.
Jadi kita pun butuh kepada objek. Objek yang itu akan kita garap menjadi ladang pahala kita. Ini yang Nabi bilang sama kita, wa ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Antum akan nangis kalau bikin pesantren besar 10 hektar, kolam renangnya 2, gornya 3 misalnya, ada supermarketnya, ada mini gardennya segala macam, fasilitas semua wah, tapi nggak ada muridnya. Antum bakal bengong ya. Kalau kata orang Jawa Tengah, domblong gitu ya, pelongo-pelongo aja mau ngomong apa saya. Karena objek garapan tidak ada. Gimana tuh punya pahala akan ngalir. Sehingga Nabi ketika mengatakan wa ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu antum yang akan dimanfaatkan oleh mereka. Yuntafa. Ya, kita pribadi membutuhkan objek yang harus kita garap. Mereka lah murid-murid kita. Sehingga kadang-kadang kita perlu merubah mindset kita. Mindset apa? Memang kita akan mengatakan, kalau istilah orang pondok sering mengatakan man yahtaj, sapa sing butuh kan gitu. Tapi kita juga jangan pernah lupa, kita butuh mereka. Mereka yang kelak akan mengambil manfaat dari kita dan mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Sehingga pahala itu terus ngalir. Yang berikut ya, yang kita lakukan bukan hal yang remeh. Walau sebagian orang menganggapnya remeh. Kadang-kadang begini, dulu kalau kita mau jujur, awal saya mondok itu sama teman 2 orang dari Jakarta sama lupa saya, Malang kalau nggak salah. Itu sahabat dekat saya, gitu kan. Kita ke Salatiga, jalan-jalan ke rumah orang, beli kopi gitu kan. Ditanya, sekolah di mana Dek? SMA Salatiga. Dulu kita tuh minder, ngaku wong pondok itu kayaknya, waduh, kan kebayang ya, di mana sekolah di pondok ya, pondok, kan kudisan, sarungnya sampai ada lipatan 16 per gitu ya, kayak shockbreakernya motor gitu kan, kebayang, kudisan kaki ngeker, kaki pecah-pecah, bibirnya pecah-pecah, giginya kuning gitu kan, tapi harus bangga. Karena yang kita akan perbuat ini bukan hal yang remeh, hal yang besar. Hal yang besar. Terlebih ketika antum bisa mengarahkan 500 santri, 2000 santri. Bukan hal yang remeh, hal berat ini masalahnya. Hal yang sangat berat. Antum bisa bayangkan kalau kayak misalnya di Tengaran Pusat, santrinya misalnya 2200. Kalau orang tuanya hidup, bapak ibunya, jadi berapa jumlahnya? Nah, 66. Antum bayangkan, kalau kakek neneknya hidup ikut ngomong, paman bibinya, poponakannya, ikut ngomong kepada pengurus pesantren, wah antum ini nggak beres. Kalau kepala antum nggak siap untuk diencerkan otaknya, ya bakal nggak sanggup ngurus kan gitu. Terbayang oleh kita. Karena yang kita garap besar. Walaupun kita akan mengatakan, apa ya semua jadi soleh. Insya Allah yang kita sampaikan itu kebaikan, manfaat, dan bukan hal yang remeh. Ini hal yang sangat besar, hal yang sangat agung. Makanya ketika Allah mengatakan kepada kita di awal ayat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, itu mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah bicara awal ayat, alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan, infak yang terbaik itu kalau kita mampu al-infaqu bil mali wal infaq bil ilm. 2. Kalau antum enggak punya harta, punya ilmu agama, nafkahkan. Infakkan. Ini bukan amal yang remeh, ini perkara besar. Antum punya harta, infakkan harta itu. Ini perkara yang besar. Sehingga kalau orang punya dua-duanya, walhamdulillah. Ini sebuah nilai yang sangat besar. Sehingga yang kita lakukan bukan hal yang remeh. Orang tanya, Mas, kerja di mana? Pondok pesantren. Itu madesu. Masa depan suram. Kita kadang ketawa, justru ente yang suram kan gitu.
Justru kami ini, antum semua ini sedang membawa umat manusia, anak cucu mereka yang kelak akan menjadi anak yang memberikan manfaat untuk orang tuanya. Sadari, orang tua itu akan diangkat derajatnya oleh Allah bistighfari waladikalaka. Karena permintaan ampun anakmu untukmu. Ini bukan hal yang remeh, ini perkara besar gitu kan. Perkara besar. Contoh, dulu saya masih SD, di SD Banyuwangi Al-Irsyad ya, diajari bahasa Arab terus sebenarnya. Bahkan saya baru ngeh ketika mondok, ada buku Muthala'ah atau Qiraah Rasyidah itu ada namanya. Itu saya pernah diajarkan kelas 3 SD. Di pondok itu di kelas 3 MTS atau di Aliyah. Itu saya masih merekam sekian bait yang diajarkan oleh guru kami. Itu bukti ketika mereka tulus mengajarkannya, sangat-sangat menekankan agar kita bisa mengamalkan, kita masih ingat gitu kan. Bait-bait syair yang mengajarkan pendidikan adab. Bahkan saya pernah yang masih ingat lafal yang awal tuh innal ladzi yurattibu mata'ahu la yat'abu. Sungguhnya orang yang biasa merapikan barang miliknya nggak akan lelah, kata milik dia. Saya masih ngerekam itu. Bahkan ketika guru kami yang dari alumni sebuah pesantren di Indonesia terkenal menyampaikan mahfuz itu kelas 3 SD kita, kelas 2, kelas 3 masih kita ingat. Ini membuktikan amal yang mereka lakukan bukan hal yang remeh. Karena itu adalah ilmu yang baik, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hal yang remeh. Walaupun orang meremehkannya. Kan dulu kita sering mengatakan, nanti sekolah di mana? Pesantren. Udah mikir masuk pesantren. Itu kan orang dulu ke mindsetnya kayak seperti itu. Ente udah siap ke pesantren, mau jadi apa? Bahkan mungkin zaman dulu kalau orang mau melamar anaknya orang ditanya, lu sama mana pesantren? Ya, anak saya mau kasih makan apa? Gitu. Kalau sekarang malah Anda punya slogan, ya, menantu idaman ya alumni Al-Irsyad kan gitu. Harus jadi slogan itu. Kita sudah punya hal yang begitu besar. Ya. Yang kelima, inilah tabungan terbaik kita. Yang kelak di hari kiamat kita akan menikmatinya. Orang itu kan intinya, ketika masih hidup, golek sangu orang bilang. Nyari bekal. Nabung, 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 nabung. Maka kita kalau ingin mencari tabungan terbaik, inilah tabungan terbaik kita. Kapan kita akan menikmatinya? Nanti di hari kiamat. Yang keenam, setiap kita ingin mengukir sejarah. Inilah kesempatan bagi kita untuk mengukirnya. Setiap kita ya, tidak mungkin tidak punya sejarah. Pasti dia punya sejarah. Makanya lihat, orang-orang yang sekarang duduk di kursi kepemimpinan, yang mereka insya Allah orang-orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang berjuang, dia akan mengatakan apa? Biarlah nanti sejarah yang berbicara. Makanya banyak para ahli sejarah akan mengukir itu. Antum baca sirah, baca tarikh gitu kan. Antum pernah dengar buku namanya Tarikh Baghdad gitu kan. Sejarah ya Baghdad, orang-orang yang singgah di Baghdad itu, saya udah lihat bukunya 45 jilid. Ya, tingginya hampir 45 cm. Itu hanya sejarah yang berbicara, sejarah para ulama yang pernah lewat dan mampir di Baghdad ya, atau Tarikh Dimashq atau daerah Dimashq. Itu 45 jilid dikatakan gitu. Saya bayangin ini yang tertulis. Maka saat ini kita masing-masing dari kita ingin mengukir sejarah. Ukirlah sejarah ini sebaik-baiknya. Inilah peluang kita. Yang ketujuh, jejak kita mungkin tak terlihat oleh orang. Tapi yakinlah bahwa jejak kita sudah tercatat dan disimpan rapi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak butuh pengakuan orang lain. Kadang-kadang kita mohon maaf secara emosi pribadi akan mengatakan, saya ini kurang ikhlas kayak apa ya kan gitu. Kok saya nggak diakui? Tidak. Kita perlu untuk membuat konsep ini. Jejak kita mungkin tak terlihat oleh orang, tapi yakinlah bahwa jejak kita sudah tercatat dan disimpan rapi oleh Allah. Saya yakin
Seorang mudir sekalipun ataupun yayasan sekalipun tidak akan bisa memutar roda sebuah lembaga pendidikan kalau nggak lengkap pelaku-pelakunya. Ya, Ustaz Amrozi misalnya nggak akan bisa memutar roda pendidikan di Batu ini kalau nggak ada komponen pelengkapnya. Antum jangan pernah meremehkan seorang OB misalnya, office boy, ya tukang nuang teh. Kalau nggak ada kehausan, ini tehnya mana ya kan gitu. Makanya kalau istilah logika kita itu, kalau semua orang kaya, mati semua. Kalau semua orang miskin, ya mati semua. Harus ada terkaya, kaya, miskin, termiskin. Saling mengambil manfaat dari mereka. Kenapa saya kata semua orang kaya semua mati semua? Karena nggak ada yang masak. Jadi bos semua masalahnya. Makanya ada peran-peran orang yang mungkin tak terbaca oleh orang lain. Bagi mereka yang berada di barisan belakang yang tak pernah nampak dan terlihat, jangan bersedih. Karena semua yang antum perbuat sudah dicatat oleh Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Udah ada filing yang abadi. Barangkali catatan filing di HRD akan terhapus. Ketika peremajaan program 5 tahun sekali kehapus, harddisknya hangus misalnya. Makanya sekarang kecanggihan zaman ada namanya cloud dan juga Google Drive, nyimpen di langit istilahnya, bisa diambil lagi. Kita bangga, canggih zaman sekarangnya. Kita bisa bawa file kemana-mana tanpa harus bawa harddisk eksternal, tapi ada di Google Drive atau mungkin di cloud seperti itu. Antum bisa bayangkan bila cetakan manusia begitu canggihnya, bagaimana cetakan Allah SWT yang maha kuasa. Ini kita pegangi. Yang kita lakukan, tapak kaki kita, hasil jerih payah kita, antum nggak perlu pengakuan dari orang. Cukup hanya Allah yang tahu. Karena kami yakin, lembaga pendidikan manapun akan terus bisa berjalan hidup normal bila dilengkapi oleh orang-orang yang kadang nggak nampak ini di belakang, yang nggak nampak. Ini yang harus kita yakini. Yang kedelapan, jangan pernah berhenti untuk beramal. Yang bisa menghentikan kita hanyalah kematian. Makanya di ayat Al-Hijr terakhir Allah mengatakan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah sembah Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, itu kematian. Jangan pernah berhenti untuk beramal. Yang berhak menghentikan amal kita ya kematian. Kita harus punya konsep. Oh, saya masih hidup, maka saya harus mencari sebuah amalan yang terus saya kerjakan. Karena Allah bilang sama kita, fa idza faraghta fansab. Kalau saat ini engkau sudah merampungkan satu pekerjaan, isi dengan pekerjaan yang lain. Doh kan ada waktu istirahat, iya. Allah sudah bilang sama kita, wa ja'alna laila libasa. Kami menjadikan malam itu untuk istirahat, selimut, tidur. Manfaatkan itu. Tapi ketika di hari-hari aktif, jangan berhenti karena Allah bilang sama kita, fa idza faraghta fansab. Ketika antum sudah merampungkan, selesai dari satu pekerjaan, lanjutkan yang berikutnya dan berikutnya. Siapkan dirimu. Ini bukan gambar saya, bukan gambar antum, cuman gambar orang itu ya. Ketika kita telah menyadari posisi dan kedudukan kita, maka siapkan bekal sebelum melangkahkan kaki menuju perjuangan hakiki. Ya. Ini mungkin bagi para pendaki gunung sudah bisa memahami ini. Ya. Kan kita sering mengatakan indah gunung itu ya, mbok parani ya angel kan gitu ya. Terjal, ada jurang, maka sampai santri kita kalau ke Merbabu ada namanya jembatan setan kan gitu ya. Pendek, tapi kalau jatuh nggak ketemu lagi orangnya kan gitu. Maka dibilang jembatan setan. Dari sini siapkanlah dirimu. Kapan? Ketika kita telah menyadari posisi dan kedudukan kita, maka siapkan bekal sebelum melangkahkan kaki menuju perjuangan hakiki. Orang kan lihat dulu, saya akan kemana ini? Apa yang akan saya lampaui?
maka siapkan dari sekarang. Segala persiapan yang memang butuh disiapkan, maka segera siapkan. Ini yang kata para ulama. Pertama adalah al-ikhlasu fil amal. Ikhlaskan niat. Ya, makanya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan itu di kitabnya Ma'alim fi Thariqil Islah itu mengatakan al-ikhlasu asasu najahil amal wa falahil amil. Ikhlas itu adalah pondasi dasar atau sebab sebuah amal dikatakan berhasil, dan ikhlas itu merupakan faktor penyebab keselamatan, kebahagiaan pelakunya. Ikhlas. Kadang-kadang kita masih bingung memahami konteks ikhlas. Ya. Apa sih itu ikhlas, Ustaz, gitu kan? Makanya ulama sering mengatakan ikhlas itu adalah dawamun nadhar ilal khaliq, ya, binisyan ru'yatil makhluk. Kita selalu melihat kepada Allah yang di atas dengan tidak memperdulikan pandangan manusia. Makanya sering saya ulang-ulang dimanapun saya duduk bicara masalah ikhlas, ya, versi orang awam itu saya tanya, antum kapan bisa ikhlas? Kita itu Pak Ustadz bisa ikhlas dalam satu hal ketika buang air besar. Itu paling ikhlasnya kita. Antum pernah nggak ketika buang air nggak ikhlas? Nggak ada. Harus diikhlaskan. Walaupun bisa makan durian, sate kuda, sate kambing, sate kelinci, makan apel yang paling mahal, tapi ya diikhlaskan. Makanya kata manusia, itu orang paling awam yang ngaku sama kita. Kita ini saat manusia hanya bisa ikhlas ketika buang air besar. Dia bilang, alhamdulillah, kurelakan kepergianmu, kan gitu. Itu pengakuan orang yang paling awam. Sehingga ikhlas itu pijakan tertinggi kita untuk memulai langkah kita. Karena tadi saya katakan di awal, kita akan keceplosan mengatakan, coba bayangin ya akhi, saya ini kurang ikhlas kayak apa coba. Nah ini yang ulama ingatkan kita, man ro'a fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasu bihaja ila ikhlas. Orang sudah mengaku, mengklaim, sudah berbuat keikhlasan, maka keikhlasannya perlu ditili ulang lagi. Sama ketika dulu kami kuliah di Madinah, ada guru kami, guru Faraid, ilmu waris. Kalau nggak salah namanya Syekh Ali Al-Ghamidi waktu itu. Syekh, kita sudah istisqa atas perintah Amir, itu tahun 99 lah waktu itu. 98. Istisqa 7 kali. Kok nggak turun hujan? Apa kata beliau? Ya ikhwan, al-mas'alah al-haqiqiyah, al-asasiyah, istighfaruna bihaja ila istighfar. Saya itu baru ngeh. Tanya dia, tadi kita berapa kali istisqa di Madinah ini? 7 kali Syekh. Turun hujan? Belum Syekh. Ini jangan salahkan Allah. Yang jadi masalah istighfaruna bihaja ila istighfar. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Kurang. Sama ketika kita mengatakan, saya kurang ikhlas kayak apa coba ya Ustaz Amrozim, saya udah berjuang mati-matian. Maka kata ulama, man ro'a fi ikhlasi ikhlasan fa ikhlasu bihaja ila ikhlasin. Orang yang mengklaim sudah merasa melihat dirinya sudah berbuat ikhlas yang paling maksimal, justru ini dipertanyakan tentang kapasitas keikhlasannya. Malah nggak bagus orang semacam ini. Hal yang kedua adalah selalu menghadirkan rasa tanggung jawab. Asy'ur bil mas'uliyah. Orang Indonesia sering menamakannya responsibility. Saya memiliki rasa tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya. Makanya kita selalu melihat orang-orang yang betul-betul kerjanya itu all out adalah orang-orang yang berjuang dalam bingkai dakwah Islam. Nggak akan perhitungan. Nggak akan perhitungan. Sehingga hadirkan selalu asy'ur bil mas'uliyah, responsibility, rasa tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya, tanggung jawab saya. Itu yang harus kita tanamkan dari sekarang. Yang ketiga, menjadi bagian dari manusia yang memberi manfaat. Nabi ketika ditanya sama orang Arab Badui,
Man khairun nas? Kata dia, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Biasakan kita ketika bangun pagi menuliskan, hari ini manfaat apakah yang bisa saya berikan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk Islam dan muslimin. Itu yang kita sampaikan kepada diri kita. Hari ini kebaikan apa yang akan saya lakukan, yang akan saya berikan untuk saya pribadi, keluarga, Islam dan muslimin. Yang harus kita yakini adalah kebaikan yang antum berikan kepada orang lain sejatinya kebaikan yang sedang antum berikan untuk siapa? Diri sendiri. Kok bisa? Ya, Allah yang bilang sama kita di ayat ke-7 Al-Isra. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika detik ini, jika saat ini, jika hari ini kalian diberikan kesempatan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, memberikan kepada orang kebaikan, sadari, yakini, imani sejatinya kalian itu sedang berbuat baik untuk siapa? Diri sendiri. Jangan lupa ketika antum ngasih orang sedekah, Mas Eleng ya, saya yang ngasih kan? Kalau bukan karena saya, sudah masuk kolong jembatan, kemudian jadi gepeng gitu kan. Gelandangan pengemis. Tidak. Justru antum dan saya sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Maka juga Allah bilang di penghujung ayat ini, ayat 7 Al-Isra, wa in asatum. Pun sebaliknya, ketika Anda, saya ingin berbuat keburukan kepada orang lain, ingat, eling gitu ya, Anda sedang menyakiti diri sendiri. Kalau itu dimiliki seluruh umat di muka bumi ini yang berkiprah di dunia pendidikan dan dakwah, insya Allah tidak ada yang namanya pelanggaran terjadi. Kenapa? Ingin menjadi bagian dari manusia yang memberi manfaat. Karena sejatinya orang yang berbuat baik kepada orang lain sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Itu poin penting. Kalau ini antum pegangi dan saya pegangi dengan baik, insya Allah tidak ada kata berhenti buat kita untuk memberikan manfaat kepada umat. Ya. Yang keempat, menjadi teladan yang baik. Al-Qudwa Al-Hasanah. Makanya kata para ulama, la tanha an syai'in wa ta'tihi. Jangan sampai Anda mencegah orang lain, melarang orang berbuat sesuatu, tapi Anda orang pertama kali melakukannya. Karena Nabi sudah bilang, orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan dia melanggar ajakannya sendiri, kelak akan berjalan memutar seperti seekor sapi atau hewan yang mutari penggilingan batu. Usus terburai, dia muter di situ. Itu gambaran yang orang mengajak orang kepada kebaikan tapi tidak mengamalkannya. La tanha an syai' wa ta'tihi. Jangan pernah engkau mencegah orang, melarang orang dari berbuat kebaikan, dari berbuat kemungkaran, tapi engkau apa melakukannya. Makanya konsep dakwah para anbiya yang Allah abadikan juga ya. Ketika Nabiullah Syu'aib mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Dan aku tidak ingin menyelisihi kalian dalam perkara yang aku larang kalian. Maka kitalah orang pertama kali menjadi qudwah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam hal kedisiplinan, dalam hal amanah, ya, dalam hal ketaatan, semuanya. Jadi qudwah hasanah, orang terdepan. Makanya saya masih merekam omongan Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika menjadi guru kami di kuliah syariah. Beliau dulu ngajar kami Qawaid Fiqhiyah. Beliau mengingatkan kami di kelas waktu itu. Ya ikhwan, orang sekitar antum itu lebih mudah meniru perbuatan antum ketimbang omongan antum. Orang sekitar antum itu lebih cepat meniru
gerakan dan amal antum ketimbang ucapan. Antum sering lihat di YouTube ya. Ada orang tua, ada bapak lah istilahnya, ada anak kecil yang sudah mulai bisa jalan. Sering mereka syuting, ini anak jalannya mirip tetangga atau bapaknya? Kira-kira mirip tetangganya? Nggak mungkin. Pasti mirip bapaknya. Tangan di belakang ditiru bapaknya. Begini ditiru. Itu bukti secara fitrah manusiawi, orang sekitar kita itu lebih condong untuk melakukan hal nyata yang kita lakukan. Maka ini butuh qudwah, butuh role model. Dan anak-anak kita itu butuh shadow, pendampingan dari kita. Maka kitalah yang pertama kali mencontohkan kepada mereka. Poin yang kelima, setiap kita berada di pos penjagaan. Kullu wahidin minna fi saghra min sughuri da'wah. Setiap kita berada di pos-pos penjagaan. Sehingga pos yang kita jaga ini bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik ketika menyampaikan ilmu kajian kitab, ada orang menghampiri beliau. Bahasa kasar kita begini, ya mbok yo inti kayak anak, tahajud tiap malam. Kata orang bilang ngibadah kan gitu. Jangan kajian kitab terus. Apa kata Imam Malik? Saudaraku, terima kasih sudah diingatkan. Allah itu membagikan amal kepada hambanya seperti membagikan rizki. Saya ini diberikan Allah kesempatan untuk menjadi pengajar kitab. Anda, Allah bukakan pintu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanarju an yakuna kilana ala khair. Maka saya berharap setiap orang di antara kita berada di pos-pos kebaikan. Lanjutkan. Antum yang di idarah, terus berjuang di bidang idarah. Antum yang di bagian sarana-prasarana, ya, di office boy, lanjutkan. Karena antum sekarang melayani para pejuang dakwah, melayani mereka orang-orang yang akan menjadi para ulama. Harus bangga. Ingat, kami ketika kuliah di Madinah, kan sering, yang mungkin sering ke Masjid Nabawi, lihat tuang ngepel ya. Sering yang kita lihat orang mana coba? Bangladesh ya, orang bilang Banggali gitu ya. Sadik gitu bilang kita kan. Itu pernah sebagian orang dari anak jamiah itu sengaja ganggu yang ngepel. Kakinya dipasang, seret gitu kan. Dia jatuh. Ada masyayikh yang lihat, dipanggil. Marah besar dia. Ya khitakillah dia bilang. Memang dia profesinya adalah seorang tukang sapu, tukang pel. Kan Masjid Nabawi, Mekah, Batu Madinah nggak berhenti dibersihkan kan. 24 jam. Atau nggak akan lihat rak Quran itu berdebu, nggak ada. Terus bersihkan. Quran pun dilapi. Kalau perlu itu dilap kalau mau. Ya. Kalau ada pesan dilapi insya Allah itu. Setiap waktu diginikan terus itu. Itu ada ikhwah kita, bukan Indonesia ya, dari sekian negara, kadang ganggu yang ngepel itu. Apa kata beliau? Memang dia tukang pel. Dia pegawai. Dia maaf bahasa kasar kita apa? Jongos gitu ya, bahasa kasarnya ya. Sangat kasar itu. Memang dia kuli. Tapi boleh jadi dia lebih mulia dari antum. Antum belajar di jamiah, tapi gak berakhlak. Dia itu berkhidmah untuk Baitullah. Rumahnya Allah. Dengan tulus dia berjuang. Ini yang kita akan katakan, setiap orang di antara kita berada di pos-pos penjagaan. Subhanallah. Maka kadang kita jangan sampai lupa ya, para pemimpin sebuah lembaga, untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling bawah. Paling bawah. Yang mereka kadang-kadang gak teriak sama kita. Ya. Pas mungkin kemarin anaknya ketabrak sepeda, gak bisa berobat. Istrinya lahiran sesar, bingung mau jual apa kan gitu. Mereka ini yang terkadang membantu keberhasilan kita dalam hal sebuah pekerjaan. Yang paling mahal yang keenam ini istiqomah. Ya, tetap istiqomah, meminta kepada Allah keistiqomahan. Ini yang paling berat. Orang itu memulai sebuah pekerjaan gampang. Yang paling sulit mempertahankan pekerjaan ini. Memulai itu gampang kok. Ya. Antum sekarang apa? Alhamdulillah saya jadi mudir. Antum siapa? Alhamdulillah kepala sekolah.
jangan dulu bilang alhamdulillah. Ya. Kan Abu Bakar Siddiq ketika menerima sebuah jabatan nangis dia. Ya. Antum jangan pernah ketika dapat SK terus jadi mudir open house. Ayo selamatan. Ya. Bukan dilarang, tapi takutnya kita malah belum apa-apa sudah open house gitu kan. Abu Bakar Siddiq itu ketika ditunjuk jadi seorang khalifah presiden, dan kita pun yakin tidak mungkin pilihan Nabi salah, karena yang beliau lakukan adalah wahyu ilahi. Nah, Abu Bakar mengatakan, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya ini ditunjuk di tengah-tengah kalian jadi wali pemimpin kalian di wilayah ini, bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian. Itu yang harus dipegangi. Pun antum yang saya jadi guru, jadi kepala seksi, jadi kepala sarpras, jadi kepala bagian apapun, harus berani mengatakan walastu bi khairikum. Bukan berarti saya ini yang lebih baik dari kamu, tidak. Tidak. Tidak bisa kita berharap satu orang, kan dulu kita sering punya istilah, ini Pak Fulan ini MacGyver, kabeh iso digarap. Ada orang gitu kan ya. Ngajar bisa, ngamuk bisa, berantem bisa, gali sumur bisa, gali kubur bisa gitu. Nyetir mobil bisa, bengkel bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, ya. Semua lancar, sampai kita akan memberikan julukan dia apa? MacGyver. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, walastu bi khairikum. Maka dia memberikan formula baku kepada seluruh rakyatnya, sahabatnya. In ahsantu fa'ainuni. Wa in asa'tu faqawwimuni. Bila dalam memegang tampuk kepemimpinan ini saya benar dan baik dalam melaksanakannya, bantu saya, dukung dalam hal kebaikan. Wa in asa'tu, kalau saya keliru, faqawwimuni, tuntun saya, luruskan saya. Ya, bukan lantas digulingkan atau dikudeta, tapi tuntun dulu, arahkan dulu. Yang mahal ini istiqomah kita itu. Istiqomah itu kan berat. Maka Nabi mengatakan, istaqimu walan tuhsu au tutiqu. Silakan kalian mencoba untuk istiqomah. Tapi ingat kata Rasulullah, setiap orang di antara kalian tidak akan pernah bisa menempatkan diri pada posisi seorang yang istiqomah yang hakiki. Berat. Pasti mengalami apa? Futur. Pasti itu. Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, hubungan dengan atasan, atau yang lainnya. Akan goyang antum. Kadang-kadang antum mau berangkat kerja, apa kata istri? Sepele kadang-kadang misalnya, hari ini pulang jam berapa? Biasa, kan 8 jam. Jangan kayak kemarin ya, sampai 10 jam. Iya. Hari kita jalan berat, aduh. Pulang 8 jam salah, 10 jam lebih salah lagi gitu kan. Harus istiqomah dalam apapun juga. Dalam segala hal. Maka tadi saya katakan di perkara masalah istiqomah, memulai sebuah pekerjaan itu mudah. Memeliharanya yang berat. Tetap eksis. Kan kita nggak boleh kalau bahasa orang pasar awam itu jangan sampai angkat-angkat kotorannya ayam kan gitu ya. Keluar anget. Begitu blek injek tanah, adem. Makanya jangan sampai kita diistilahkan oleh orang-orang yang mengamati perkembangan intelijensi kita. Ini nih contohnya kalau orang sekolah hanya sampai gerbang saja, nggak masuk kelas kan gitu. Nggak nyampe sekolah masalahnya. Istiqomah perkara berat. Nabi bilang kita seperti itu. Berat sekali. Harus eksis. Ketika di posisi pekerjaan, kita bekerja. Di rumah, murni di rumah. Maka sering saya katakan, jangan bawa masalah kantor ke rumah, dan jangan bawa masalah rumah ke kantor. Kan seringnya kalau guru mau ngajar, di rumah sudah sama istrinya eker-ekeran, pasti ada anak yang kurang ngajar. Antum kira-kira mau diem? Mumpung kan gitu. Dipegang, ini gara-gara kamu. Saya itu gak bisa ngomong di rumah, sama kamu saya bisa ngomong. Diludahin. Pun demikian, jangan antum pulang dari kantor habis ribut sama bawahan, sama atasan, pengurus yayasan, ribut ngangkat suara gebrak meja, pulang ke rumah cemberut. Kayak dilipat 16. Istrinya bingung, udah pakai rapi,
parfum yang wangi, rambut sisir dengan sekian macam kepangan gitu kan. Mau senyum salah, nggak nyapa salah, suaminya masalah nunduk gitu. Bingung istrinya, mau nyambut salah, mau nyalami salah, mau meluk takut. Kenapa? Cemberut. Buka pintu, keprang. Istri nawari, Mas mau minum, nggak usah nanya. Terbawa. Ini yang perlu kita bentuk ya. Kalau antum mengetahui istri antum tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, nggak usah sampaikan ke istri. Percuma. Ya. Kecuali istri antum pakar, ya, seorang problem solver, ajak bicara. Tapi ada nggak gitu? Oh no, tapi kan jarang kan. Ada tapi kan jarang ya. Malah bikin masalah. Aduh mas, metu wae, keluar aja keluar. Repot itu pondok ngurusnya itu. Gimana sih? Beban jadinya sama. Ya, ketika masalah keluarga dibawa ke kelas kan, istri sakit, dapur nggak ngebul, anak sakit, mertua rewel misalnya, ke kelas nggak konsentrasi, maka itu yang berat buat kita fokus. Maka saya katakan aktor terbaik itu adalah guru. Kenapa? Dia bermain peran yang terbaik. Antum lihat coba, guru yang paling hebat itu guru PAUD, guru TK. Paling hebat. Ayo sayang, masuk sini, assalamualaikum. Dia kira-kira sama kayak gitu enggak? Mandi. Baju taruh di ember yang kotor. Sana. Kalau sama anak orang, ayo dibantu ya saya nulis. Ini A, ini B, dicium kening sama anaknya. Sana kamu. Ini kadang kita nggak balance ya. Peran kita itu kadang terkadang diselipi rasa kemunafikan. Ini nggak benar buat kita. Kalau Anda sama anak orang bisa santun karena unsur pekerjaan, berharap naik jabatan, ini nggak sehat buat kita, nggak istiqomah namanya. Nggak istiqomah. Makanya kan Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali itu mengatakan ketika mengomentari hadis khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya, istrinya, dalam pola memimpin. Kata beliau, orang dikatakan layak memimpin di luar kalau sudah bisa memimpin mengendalikan rumah tangganya. Karena negara itu terbentuk dari mana coba? Rumah tangga. Antum kan ada istilah ketua RT. Karena ada minimal 20 kakak. Kalau nggak ada kakaknya, ketua RT mana mas? Ini tanah kubur misalnya. Ini nggak manfaat. Karena negara itu munculnya dari mereka inilah pasangan suami istri yang sepakat bikin anak terus. Jadilah sebuah komunitas yang besar. Itu yang harus kita pelihara bersama. Poin yang ke-6. Yang sedang kita didik bukanlah malaikat. Antum para pejuang dakwah ya. Tapi mereka manusia biasa. Kalau antum berharap semua siswa itu baik, nggak ada lembaga pendidikan. Kalau mereka malaikat, antum nggak perlu bikin aturan. Malaikat Allah itu sami'na wa ata'na. Bahkan mereka para malaikat tidak akan pernah berbicara kecuali Allah izinkan. Tapi yang antum garap ini santri, manusia yang dari background berbeda-beda latar belakangnya. Antum akan kaget kita orang tua bilang sama kita, Ustaz Amrozi, anak saya ini jangankan dipelototin, ya, jangankan dijewer, dipantangi mata dengan melotot nggak pernah saya itu. Kok antum malah bentak dia? Repot kita pada akhirnya. Yang antum hadapi ini manusia, ya, bukan malaikat, tapi mereka manusia biasa berangkat dari keterbatasan yang mereka miliki, kekurangan yang mereka miliki, sehingga kita akan mengatakan kita bersama mencetak generasi Rabbani, generasi yang alim, amil, dan muallim. Mereka berangkat dari nol, ya. Dari nol mereka berangkat, dan mereka manusia dengan segala keterbatasannya. Kalau antum berharap satu kelas 32 orang, 25, 37, semuanya pinter, antum nggak usah ngajar. Saya yakin, ya, dari satu kelas 32 orang, kalau ada 10 kelas, 20, semuanya nilainya cum laude, yang nggak usah bikin sekolah. Pasti ada yang remedi, ada yang sampai nggak mau ninggalin bangku kelasnya, betah. Ustaz, saya belum mau naik kelas, enakan di sini. Itu pasti ada.
Dan kita yakin mereka pasti punya potensi bisa kita gali. Oh, anak ini potensinya di bagian misalnya sosial kemasyarakatan. Ini di bagian olahraga, ini di bagian komunikasi, ini bagian mungkin bela diri, ini olahraga ini bagian mengajar. Anda kan lihat, lulusan misalnya dari Mesir, Madinah, Libya, Yordan, Mekah, Riyadh semua, antum pilih, antum jadi direktur ya, nggak bisa. Dia bisa cuma ngajar aja pokoknya. Ada Fulan bin Fulan bisanya ngajar haji, kalau dia sudah tertinggi. Itu yang harus kita gali. Oh, kita butuh guru haji yang qualified. Itu yang kita gali. Tapi yakini kita bersama-sama mencetak generasi Rabbani yang alim, amil, dan muallim. Tapi kalau nggak tiga-tiganya, minimal ada salah satunya. Minimal dia sudah alim. Alim itu bukan berarti dia ulama, sudah mengenal, sudah tahu. Ya. Antum akan merasakan, ya. Anak didik lulus sekian tahun ketemu di jalan. Antum di mana sekarang? Alhamdulillah saya sudah punya perusahaan. Walaupun penampilannya nggak dikatakan mungkin nyunah totalitas, tapi dia masih punya alma mater. Saya alhamdulillah masih bisa menggerakkan pegawai untuk berjamaah di masjid, Ustaz. Bawa nama Islam dia paling tidak. Minimal dia ada satu di antara tiga ini. Alim, amil, muallim. Kalau tiga-tiganya ada, Masya Allah sempurna. Tapi pasti ada yang tidak muallim. Mungkin dia malu, minder, merasa punya kelemahan, cacat. Sehingga dia hanya pada posisinya amil. Yang penting saya ngamalkan udah sendiri. Dan seterusnya. Yang berikutnya, mereka lah yang kelak melanjutkan perjuangan dan senantiasa mendoakan kita. Sadari itu. Mereka yang kelak ya, melanjutkan perjuangan dan senantiasa mendoakan kita. Berikutnya, jalan yang kita tempuh tidak seindah yang kita bayangkan. Panjang, berliku, penuh onak dan duri. Membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Ini yang saya katakan berat. Maka kata para ulama, madum fi hadhihi dar fala tastaghribil akdar. Jalan yang kita tempuh tak seindah yang kita bayangkan. Antum kadang-kadang begini berpikirnya. Saya mau masuk pesantren ngajar. Gajinya zen, gajinya enak, fasilitasnya mewah, ya, kemudian tempatnya enak, adem, seger, banyak ininya. Tapi ingat, jalan yang kita tempuh tidak seindah yang kita bayangkan, nggak seindah, ya. Ustaz Amr Razi mungkin Ustaz Nur Hidayat yang sudah menjadi mudir akan merasakan bagaimana beratnya ternyata ya. Awal kebayang, lumayan gaji 8.250.000 bisa buat nyicil rumah tuh 500.000 masih sisa. Beli motor NMAX yang all new 2020 nyicil sebulan 2 juta masih sisa. Pengajian seminggu 16 kali kehitung sudah. Padahal jalan yang kita tempuh itu tidak seindah kita bayangkan. Panjang, berliku, ya. Penuh onak dan duri. Nanti kadang nginjek duri, duri masih mending ya. Kalau yang injek itu yang anget tapi nggak hilang-hilang baunya kan repot nanti itu. Ya. Butuh kesabaran dan keteguhan hati. Nggak selamanya nyaman. Ya. Antum nggak ngadapi santri, ngadapi wali santri. Nggak ngadapi santri, ngadapi warga sekitar. Nggak ketemu yang ngadapi polisi, aparat keamanan. Nggak ketemu, ya punya ada masalah pasti. Nggak seindah kita bayangkan. Dan semua pekerjaan pasti beresiko. Kalau anda mau tanya, pada kan pas ngobrol suami istri kita ngobrol, kayaknya job ente ini membahayakan kayaknya. Balik aja, ada nggak job yang paling enak? Nggak enak. Kamu kira supir bis itu enak apa? Itu bisa mati setiap saat, tabrakan, guling. Dikiranya yang OB itu kalau nganterin teh nggak bisa mati mendadak. Semua sama beresiko. Maka sering saya katakan kepada orang-orang dekat kami, tidak ada ancaman yang lebih tinggi dari kematian. Semua beresiko. Ya. Makanya kata para ulama, madum fi hadhihi dar fala tastaghribil akdar. Selama Anda masih menjadi penghuni planet bumi ini, jangan pernah merasa heran dan asing dengan adanya akdar. Hal-hal yang itu menjadi pernak-pernik kehidupan, onak duri. Antum sudah punya rumah besar, dibikin sebagus mungkin, safety-nya bagus, ada gentengnya bocor, trouble di aliran listrik, ya.
trouble di pembantunya misalnya, pasti itu. Gak ada yang sempurna. Ada orang bangun rumah bagus, itu kalau saya hitung itu harganya puluhan miliar, ya. Pertama masuk bocor, ada itu. Maka inilah dunia. Makanya kan kata para ulama juga, Syekh Salim Hilali mengatakan, yang kita lihat di hadapan kita ini adalah tak lepas dari dua hal, ya. Sakit, sehat, hidup, mati, kaya, miskin. Itulah yang kita hadapi, ya. Terkadang kita sudah merasa memberikan yang terbaik, namun tidak jarang klaim tersebut tidak berbanding lurus dengan yang mereka katakan kepada kita. Ya enggak itu. Kita udah all out. Lembur iyo, apalagi jabatan kabit ke atas kan nggak ada lemburnya ya, nggak ada tunjangan lembur. Anda mau siap-siap nih, kabit ke atas nggak ada tunjangan lembur, resiko jabatan itu masalahnya. Harus siap melek malam gitu kan ya. Teringat dengan yang Nabi lakukan kepada penduduk Taif, beliau dengan tulus menengadahkan wajah ke langit sambil meminta dua hal. Berdoa untuk mereka agar Allah mengampuni mereka, berdoa untuk mereka agar Allah memberi hidayah taufik kepada mereka. Ini. Terkadang kita sudah merasa memberikan yang terbaik. Pernah ngalami nggak itu kita? Pasti, ya pasti. Apalagi ngomong kan gitu ya. Namun tidak jarang klaim tersebut, pengakuan kita itu, ya tidak berbanding lurus dengan yang mereka katakan kepada kita. Antum jangan kaget ketika antum, misalnya gini, Afan ya, ente sampai hari ini belum didik. Antum kira bilang apa gitu? Kalau antum emosi, patahin jarinya kan, enak aja ente ngomong gitu kan. Ya antum harus dengan legowo. Itu akan ada seperti itu. Antum duduk samping ini diginikan, ente sampai hari ini belum didik. Antum kira marah nggak itu? Marah kalau kata orang Bedok, hawas, gahar gitu ya, jengkel, kepingin rasanya itu ngelumet wajah orang ini. Tapi kita katakan, iya, memang kami belum bisa memberikan yang terbaik. Ya. Mungkin kalau bahasa kasar kita gini, kalau ada orang bilang gitu, ya itu nggak usah yang berharap ya. Ente sampai sekarang nggak bisa didik Ustaz. Kalau kita mau elay-elan, kita bisa santai, ya wajar lah orang anak 2.200. Lah ente satu orang aja nggak bisa didik kan gitu. Kita kan bisa ngomong gitu harusnya kan? Bisa. Tapi antum sekarang posisinya tidak sedang ingin membantah, nggak ingin mendapatkan pengakuan, padahal antum sudah berjuang mati-matian. Maka saya katakan di sini, terkadang kita sudah merasa memberikan yang terbaik. Namun tidak jarang klaim tersebut tidak berbanding lurus dengan yang mereka katakan pada kita. Ditunjuk sini kita rasa kayak apa tuh? Kita bisa jawab itu, iya kalau saya tidak bisa didik, wajar saya ngadepi 2.200 misalnya seperti itu. Plus orang tuanya hidup dua-duanya 6.400 misalnya gitu, 4.400 tambah kakek neneknya, tetangganya, RT RW-nya, pusing kepala kita. Lah ente atau orang nggak bisa didik gimana kan gitu. Tapi kita diam. Terima kasih atas saran dan masukannya. Doakan kami bisa lebih baik dalam mendidik. Kayak Nabi ketika sedang berjalan, ya sedang berjalan, ditarik selendangnya, lehernya kencang. Idil ya Muhammad. Nabi noleh begini. Mungkin kalau antum yang sudah ahli bela diri, refleks, seteplek masuk gitu kan. Iya kan? Balik pelintir kainnya masuk begini. Kalau belum tahu saya kan, ini rasakan. Nabi balik tersenyum, padahal sahabat bilang, aku melihat ada bekas memar di leher Nabi. Tarikan selendang itu memar, membekas di leher Nabi. Yang marah Nabi, sahabat yang marah. Nabi nanya, ada apa? I'dil ya Muhammad. Kamu belum adil. Kata Rasulullah apa? Waman lam ya'dil idza lam akun adil. Siapa yang akan bisa berbuat adil kalau saya enggak adil? Maka kata Syekh Profesor Fathul Ilahi mengatakan, akad khubta wa khasirta atau khubtu wa khasirtu, dengan dua bacaan. Saya akan binasa dan merugi kalau saya enggak adil, pun kamu sama. Kamu akan rugi dan binasa karena salah mengikuti orang. Tapi Nabi enggak marah. Ente minta apa? Jatah. Mungkin kalau istilah orang Arab Indonesia minta hagallah gitu ya.
duit. Kata Rasulullah, ajak dia ke Baitul Mal, kasih yang dia minta. Selesai. Lihat itu. Kita akan mengatakan, adakah manusia di muka bumi ini yang lebih adil dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Maka dia mengatakan, wa man lam ya'dil idalam a'dil, laqad khubta wa khasirta au khubtu wa khasirtu. Subhanallah. Ya. Inilah yang Nabi katakan, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini yang barangkali kita maaf jarang melafadzkannya barangkali. Yang kita kadang mendoakan, mudah-mudahan besok mati nih orang. Capek saya ngelaini dia kan gitu. Ini orang kapan matinya, kapan sakitnya kan gitu. Tapi Nabi itu, atau melihat, dia mendapatkan label begitu pedih dan pahit. Kahin dibilang dukun, sahir dibilang tukang sihir, dibilang syair penyair, dibilang syair majnun, kalau orang Jawa Timur bilang penyair gendeng kan gitu ya, penyair gila, bahkan dibilang majnun, 5 label. Antum pernah ngalami 5 label itu? Nggak ada kita ya. Ya paling-paling dikatakan apalah gitu. Tapi Nabi selain disematkan 5 label tadi, ditambah dilempari batu, diarak dibilang orang gila, dilempari kotoran hewan. Sampai sahabat mengatakan, aku melihat Nabi seolah sedang menceritakan bagaimana pengalaman para nabi sebelum dia, sembari mengusap darah yang mengucur di wajahnya, dia berdoa kepada Allah dengan 2 kalimat ini. Bahkan sebelumnya Allah mengutus 2 malaikat penjaga ya, Al-Akhsyabain, Jabal Ahmar dan Abu Qubais. Jabal Ahmar di Taif, Abu Qubais di mana? Di Mekah. Apa kata malaikat ini? Rasulullah, Allah telah melihat bagaimana penderitaanmu, bagaimana perlakuan kaummu terhadapmu. Kami diutus menunggu perintahmu ya Rasulullah. Perintahkan kepada kami membalikkan 2 gunung ini. Kalau antum ditawar itu kira-kira bilang apa? GPL ya Allah, gak pakai lama, saiki. Biar nyahok mereka itu, biar mereka tahu diadab sama Allah. Nabi tidak, justru saya berharap Allah berkenan mengeluarkan dari sulbi mereka generasi ya, dengan 2 karakter, la ya'budunallah ya. Dikatakan mereka generasi yang ya'budunallah wa la yusyriku nabi syai'a, generasi yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nabi minta itu. Mudah bagi Allah untuk buat mereka binasa, mudah, tapi dia mengatakan saya berharap Allah berkenan melahirkan dari sulbi mereka generasi ya, yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allah boleh berdoa, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka juga belum tahu. Kita ini pelayan umat, sehingga slogan yang sering kita katakan, Anda puas kami lemas. Kita pelayan umat. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu ya pelayan umat. Maka slogan yang sering kita sampaikan kepada mereka adalah Anda puas kami lemas. Semoga apa yang kita berikan dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak, di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ini yang kita sering pakai. Anda puas kami lemas. Itu. Ya sudah, memang kita capek. Kadang-kadang kita kan, kalau kata orang bilang sering apa? Gerutu hati kita. Enaknya jadi orang tua cuma bilang, terima kasih ya, anak saya sudah lulus. Terima kasih sebelumnya, maaf kalau ada kesalahan. Enak aja dia bilang gitu kan. Dulu dia ngata-ngatain saya, sekarang gitu. Padahal itu, ya bang, kita seperti itu. Itulah kita. Kita sering mengatakan, Anda puas kami lemas. Mengasuh anaknya 12 tahun, 6 tahun, 4 tahun, atau mungkin 5 tahun. Itu yang sering kita pakai untuk diri kita sendiri. Tapi jangan antum pasang di banner besar ya, Anda puas kami lemas, jangan. Itu cukup antum taruh di sini. Anda puas kami lemas, ya wis. Bismillah gitu kan. Kita berharap apa yang telah kita berikan itu dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita. Barangkali ini saya sampaikan. Tadi ingin berpanjang lebar karena nanti ada materi yang lebih serem dari ini ya. Lebih seru ya, bukan serem, lebih seru tentang masalah muadalah. Ini barangkali bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sejatinya ini nasihat untuk saya pribadi.
Ya, sejatinya orang yang sedang memberikan kepada orang nasihat sedang menasehati diri sendiri. Ya. Bukan berarti yang ngomong ini lebih baik dari antum, tidak. Saya pun masih terus belajar, dan belajar. Dan memang orang itu tidak boleh berhenti belajar. Terus dia belajar. Yang pada akhirnya mudah-mudahan kebersamaan ini membawa kita semua ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.